Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi ayatin masyhuratin mukarraratin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال Iwan Fals fi ahli sya'rihi, kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya, oh ya, oh. Hafal semuanya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin al-aminin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur pada pagi yang berbahagia ini. Sebelum saya memulai, mohon izin untuk membacakan sedikit takzim dan penghormatan. Ini nama-namanya udah disebut, gak enak kalau nggak dibacain. DP-nya udah setengah soalnya. Yang mulia, yang terhormat, guru-guruku, mohon izin, mohon ridho. Yang pertama, Rais Takmir Masjid Nurul Yakin. Apa artinya nur? Cahaya. Yakin? Keyakinan. Ini adalah masjid tempat orang-orang yang memiliki keyakinan akan bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarram, orang tua kami Al-Hajj Endang Ruyan, semoga Allah sehatkan beliau selalu, amin. Tadi saya juga banyak mendengar cerita, dan pas masuk tentang masjid ini sendiri tuh udah PPC, atasnya dom selling, saya udah nakar harganya berapa ini dom sellingnya aja. Belum, nggak tahu kalau ada lampunya juga pakai lampu yang model apa itu namanya Pak? Dead don't light, masya Allah. Ini kagak ada lampu bijarnya sama sekali, masya Allah. Pantes nilai santunannya aja hampir 250 juta lebih. Gimana nggak bahagia dan beriman warga-warga yang tinggal di kampung Muara Beres. Yang belum beresnya di mana? Ini kampung Muara Beres, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, negara Indonesia, planet Bumi, galaksi Android. Ya ada Android Galaxy juga. Yang taunya bagian itu dah bocil-bocil lah. Dan yang kami muliakan, guru kami, mohon izin, mohon ridho, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Jamaluddin Al-Mukarram Al-Ustaz Sasmita, alhamdulillah beliau ada di sini. Al-Mukarram Al-Ustaz Uji Saputra, Al-Mukarram Bapak Ustaz Agus, Ustaz Wildan, dan juga Sohibul Wasilah, Ketua Panitia RT yang menjadi sebab Al-Fakir bisa datang ke sini, Bapak Komar, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau selalu. Kalau bicara ketua panitia itu pasti yang paling capek otaknya, karena beliau yang mikir, beliau yang jadi penanggung jawab. Kalau ada yang kurang-kurang duitnya juga pasti beliau yang harus nambokin. Itu resiko Ustadz jadi ketua panitia di mana-mana, emang kayak begitu. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, dan kita meyakini apapun yang kita infakkan, apapun yang kita keluarkan untuk maulid ini, insya Allah semuanya mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya senang, ini tempatnya di masjid. Bapak punya anak, kalau nongkrongnya di masjid saya jamin aman. Karena sekarang banyak anak-anak yang lebih senang nongkrong di pinggir jalan. Resiko kalau anak ibu, anak bapak nongkrong di pinggir jalan 1 tahun.
Yang kedua, bisa ketabrak mobil atau motor. Tapi kalau anak ibu demen nongkrong di masjid seperti ini, masjid menjadi tempat yang menarik untuk anak-anak, bahkan untuk bermain, insya Allah anak ibu aman. Kesimpulannya, siapapun yang dari kecilnya hidup, tinggal, suka, demen sama masjid, aman. Kenapa aman? Karena nggak bakal ditabrak mobil. Nyoneng, ada mobil masuk masjid, paling sampai parkiran situ. Jadi Bapak Ibu semuanya, didik anak-anak kita untuk cinta masjid. Adik-adik siap jamaah lima waktu di masjid? Siap rajin ibadah? Siap? Ini janji ini ya, insya Allah nih. Ini masjid kita bakal mati Pak, tinggal 2 waktu. Yang terusin siapa? Nih. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau masjid nggak ada suara riuh anak-anak, waspada masa depan di daerah itu. Sekali lagi, kalau ada suara masjid yang tidak ada riuh anak-anaknya, waspada masa depan di situ. Takutnya masjid semegah ini, masjid sekeren ini, hanya makmur dalam hal bangunan, tapi sepi dalam hal kegiatan dan takmirnya. Karena apa? Innama ya'muru masajid Allah, yang hanya bisa memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang amanah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di sini adalah tempat kita untuk memanggil orang-orang yang beriman. Ada kan? Assalatu wassalamu alaik. Ada nggak di sini? Pakai tarhim nggak di sini Ustaz? Ya Imam Ya Rasulullah, sampai pada lafaz wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samaa wa antal imam wa taqaddamta, dan engkau Rasulullah di pas manggil orang-orang yang salat, engkau maju lis-salati untuk sholat, wa antal imam, sementara engkau ya Rasulullah berposisi sebagai imam. Nabi kita tuh sebelum ajan, cuma Pak nih, ini saya yakin ini toa di luar keras, saya yakin toa di luar ini kencang dan keras, tapi azan itu panggilan iman. Sekencang apapun suara speaker, kalau orangnya tidak mendengarkan telinganya dengan imannya, nggak bakal terdengar. So, bapak-bapak yang rumahnya mungkin 500 meter dari masjid ini, begitu mendengar assalatu wassalamu alaik subuh, pasti bakal datang. Kenapa? Karena yang mendengarkan bukan telinganya, tapi yang mendengarkan apa? Imannya. Jadi jangan kaget ada meren. Ini mah bukan di sini ya, di luar sana. Orang rumahnya di pinggir masjid. Saya pengen minum cuma gelas mana ya? Pengen nikah kamu minum di kokok kayak gini kagak enak. Kita kan gak enak ya. Kita rumah. Malam ini udah ngegas 2 acara Pak. Belum tak malu lagi. Nah, dari sampai mana ya? Maklum kalau ada orang-orang yang rumahnya di pinggir masjid bukan, tapi jarang sholat ke masjid, itu gak kaget. Kenapa? Karena memang lagi-lagi azan adalah panggilan iman. Siapa yang mendengarkan? Ya orang-orang yang beriman. Maka maulid ini penting. Saya tidak lagi membahas tentang masalah hukum maulid bid'ah atau tidaknya. Itu udah bosen buat saya, itu semua sudah selesai. Mau maulid silakan, enggak juga silakan, terserah. Yang penting jangan saling menyakiti.
lakukan. Dan yang penting jaga kata-kata, karena semua provokasi berawal dari kata-kata. Rasulullah selalu mencontohkan hulul mantik, manis dalam bertutur dan memilih kata-kata. Karena hari ini ada orang yang hancur rumahnya gara-gara kata-kata. Semua orang nyerang rumahnya itu hanya mendengar dari tuh. Jadi ngomong berhati-hati. Salamatul insan fi hifzil lisan, keselamatan orang di lidahnya. Maka jadi ustadz yang tukang ngomong kayak gini juga perlu hati-hati banget. Nabi juga begitu Pak, kalau ngomong Nabi hati-hatinya luar biasa. Nabi itu pakai mantik itu logika, ilmu. Kalau kita ngomong orang biar paham bahkan tanpa disuruh perintah. Contoh, Neng siapa namanya? Nabira, Sabira, Neng Sabira mama ada. Neng Sabira lagi nonton TV. Terus mama bilang, mama lagi jemur pakaian di samping rumah di teras. Sabira, jam 9 pagi ngomong, itu lampu masih nyala Sabira. Mama ngomong kayak gitu doang, ngasih tahu ke Neng lampu masih nyala. Neng tahu nggak? Itu kata-katanya selesai. Mama ngomong sampai situ aja. Kira-kira maksud mama apa? Sabira, itu lampu masih nyala, itu udah jam 9. Nah, mama ngomongnya gitu doang. Neng, paham nggak maksud mama ngomong kayak gitu? Tujuannya mau nyuruh apa? Bantuin apa? Matiin lampu tuh. Ini anak udah ngerti mantik. Tapi mamanya Sabira enggak. Sabira matiin lampu, nggak ngomong kayak gitu. Karena Sabira cerdas. Itu lampu masih nyala itu. Maksudnya matiin. Nabi itu yang kayak gitu, bikin orang nggak disuruh tapi mau melakukan. Itu akhlak Rasulullah. Pakai mantik, bahasanya mengajak bukan memerintah. Ada perintah tapi bukan sebagai sebuah paksaan. Yang terpenting sekarang apa? Nih, ngedidik anak-anak ini. Kalau masalah pendidikan kita sebagai orang tua, ibu, saya yakin ibu udah selesai. Yang belum selesai hari ini adalah ngedidik nih adik-adik kita, anak-anak kita. Saya salah satu orang yang paling sangat mencintai anak-anak. Sering ngerangkul anak-anak, sering ngajak anak-anak. Karena dunia hari ini ya dunia yang berbeda dengan dunia kita. Mereka Pak nggak lagi mengenal namanya mainan dari kulit jeruk. Bikin mobil-mobilan dari tanah lempung itu nggak ada dalam kamus mereka. Anak-anak hari ini mainannya ada di dalam. Sebelum sekolah yang dimainin, pulang sekolah yang dicari, sebelum ngaji yang dipegang, sambil makan liatin, sebelum tidur cek-cek, bangun tidur yang dipegang. Entar yang masuk surga duluan. Ya gak salah. Emang dunia anak-anak kita hari ini begitu. Ini punten cara mendidik anak sekarang. Pak, mohon maaf banget. Rasulullah itu sangat menyayangi anak kecil, didudukin bahkan sampai pipis aja Rasulullah pun masih mencium-cium anak kecil. Sampai ada hadis tentang hukum najis mukhalafah, air kencing, air seninya bayi laki-laki yang belum sampai usia 2 tahun dan belum makan apapun. Itu gara-gara Nabi didudukin anak kecil. Saking sayangnya sama anak-anak. Itu akhlak Rasulullah. Enggak dibentak-bentak. Woi, bapak lu siapa sih? Enggak begitu. Itu akhlak Nabi ya. Dan Nabi anti ngomong makanya. Karena apa? Emak-emak hari ini itu paling demen ngomong makanya. Itu kalau udah makanya dan tuh kan, itu ke depan udah gak asik buat anak-anak. Tuh kan, nah, itu udah gak enak tuh depannya. Kata-kata awalnya dibuka dengan tuh kan dan dibuka dengan makanya, itu udah gak enak. Karena apa? Ibu ingat kata dokter Aisyah Dahlan, laki-laki itu kornea matanya gak seperti perempuan. Ibu bisa multitasking. Ibu lagi masak tikus lewat, kelihatan gak? Ibu lagi masak tikus lewat, enggak? Kelihatan. Ibu lagi masak ada cicak di atas, ibu perhatiin gak? Perhatiin perempuan dulu.
dia matanya lebar. Tapi kita laki-laki, mata lebar, jangkauan fokusnya tipis. Dan hebatnya laki-laki di situ. Tapi keunggulan laki-laki, dia otaknya bisa berpikir lebih fokus. Tapi nggak bisa mikir banyak. Perempuan bisa mikir banyak, tapi tidak selalu fokus. Makanya ibu jangan kaget kalau suami ibu atau anak ibu selalu nyariin kunci, nggak nemu-nemu udah 5 kali nyari. Mama, mana sih kunci? Narik suara ke sini, kagak nemu. Emaknya baru ngomong dikit. Ini apa? Nah, ketika itu kata-kata yang keluar dari mulut ibu apa? Makanya kalau nyari itu pakai, jangan nyari pakai. Tuh, enak banget gitu. Jadi anak-anak sebelum sekolah ada yang nyariin tas. Mama, tas aku di mana? Ibu jangan kaget. Emang dunianya kayak gitu. Mata dia nggak seluas mata ibu. Jangan pagi-pagi anak-anak belum berangkat sekolah udah dikasih hadiah marah-marah. Dari siapa? Dari emak. Sering diomelin nggak? Suka dimarahin mama nggak? Yang paling galak mama apa bapak? Tuh kan? Ngaku semua. Bu, ini saya kasih tahu, anak hari ini jangan kaget kalau mereka suka mainin. Kalau ibu nyuruh anak-anak kita dalam posisi HP-nya begini, mual bakal didengar. Anak-anak kalau megang HP, Pak, posisinya masih kayak gini, ya. Nih, kayak gini, tuh. Ini masih oke. Ini masih oke. Tapi kalau anak-anak megang HP-nya kayak gini, nih. Nah, ini udah kudu hati-hati, Pak. Bapak ibu nyuruh mandi, kagak bakal didengar. Benar? Kalau begitu, kalau posisi HP anak kayak begini, mau bakal didengar. Karena dunia dia udah masuk di situ. Ibu nggak tahu kan, game-game zaman sekarang anak-anak apa aja kan? Ini jujur nih ya, yang udah main, yang pernah download ML, acung tangan. Yang pernah download Roblox, acung tangan. Enggak jadi lah nanyanya Pak. Tuh, ibu nggak tahu kan, bapak nggak tahu kan. Ini saya tes, untuk Ustaz ada tas saya. Ini bahan nih, ini buat jadiin adik-adik, mohon maaf. Ibu, nanya ke anak-anak istri-istri Nabi mungkin belum tentu apa. Nanya ke anak nama-nama anak Nabi yang laki-laki mungkin nggak pernah diajarin sama orang tuanya. Tapi anak-anak kita tahu karakter-karakter berikut ini. Ini punten ya Bu ya. Ya. Ini siapa namanya? Apa kan? Bapak tahu nggak ini apa? Cuma gambar monyet sama pisang. Anak-anak udah tahu ini apa namanya? Simpan sini badan ini. Ada kucing mirip ikan kayak gini nih. Creepy Trophy. Bapak tahu? Enggak. Coba sini. Sini sini. Ini paling kecil. Insyaallah. Nih. Ya. Bil. Ini apa namanya? Tung sahur. Sini, lagi duduk lagi. Diri lagi. Ini ada manusia dengan atasnya cangkir, ada kayak kopi-kopi begitu. Ini apa namanya? Ballerina cappuccino lagi. Ini ada satu ekor buaya mirip pesawat tuh. Ini ada pesawat pengebom. Ya, ini apa namanya? Bombardilo. Saya aja nggak hafal, lagi hadirin. Ini ada gambar ikan, tapi ikannya pakai sepatu. Ini apa namanya? Tralalelo. Saya aja nggak hafal, pakai saya catat di belakangnya.
Ini agak susah nih. Ini gambarnya sepotong ya. Ini gambarnya sepotong nih ya. Ini kalau dia bisa jawab hebat. Ini saya belah gambarnya. Ada kayak semacam cincin sebuah planet dan ada ekor binatang. Ini apa namanya? Apakah satu kita apa? Kasih tepuk tangan dong. Itu dunianya Pak. Bapak nggak ngerti kan ini semua kan? Saya aja setengah mati ngapalinnya Pak. Sampai saya tulis di belakangnya tanya A, kalau ini namanya apa? Oh ini A, kalau ini di belakangnya saya kasih nama aku biar saya juga kagak salah. Dulu A sini sayang tuh A siapa namanya? Erpin. Bapak ada? Bapak ada di sini? Mama ada? Ada? Bapak masih hidup? Ervin, ini ada duit dari Pak Ustadz. Dipegang ya. Sini, Ervin, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung. Amma yatasaalun. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah lam wala. Alhamdulillah. Maaf ya, cuma segitu. Nanti bilang sama mama, aku dapat uang dari Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, duitnya jangan dijajanin, disuruh dilaminating. Nih Bu, anak-anak kayak gini sekarang dunianya udah ada di HP. Jadi Ibu, kalau nanti pengen nyuruh anak-anak kita ngaji, Ibu cari tahu dulu, lagi main apa? Oh lagi main anomali ya, ini siapa namanya? Nanti, oh ini namanya ini. Kalau dia udah masuk hatinya Bu, baru Ibu ngomong, yuk mandi yuk, mau pasti kalau kayak gitu Bu. Itu karakter hari ini ngedidik anak pun begitu. Nggak bisa memaksakan dia masuk ke dunia kita. Nih, semuanya gara-gara mamanya juga emang kagak ngeselin apa? Sekarang Pak mohon maaf banget. Mama kalau udah kena HP juga gak ada ngeremnya. Dia daripada ngobrol sama suami mendingan ngeliatin. Ngomong sama suami kadang-kadang ujungnya ngeselin. Ya emang ngomong bagaimana lagi? Emang laki kita udah begitu. Mau dinasehatin juga ujung-ujungnya pasti begitu. Mau ngomong kayak gimana pun di otaknya pasti ya begitu. Mau percaya atau enggak, dari dulu emang udah begitu. Didoain kayak apa juga pasti bakal begitu. Ya gimana lagi, emang udah. Ada yang suaminya kayak gitu Bu. Pak mohon maaf Pak ya, kalau istri Bapak lebih cinta HP nih daripada ngeliatin. Kan kalau Nabi itu sering dipandang sama istrinya ya, karena ngeliat wajah Rasulullah itu kayak ada keberkahan. Karena wajah Nabi itu zahirul wadha'ah, bercahaya. Tapi istri-istri kita sekarang lebih senang ngeliatin. Dan hati-hati Pak sekarang, ibu-ibu juga mohon maaf banget Bu. Sekarang mana ya, banyak fitur-fitur jahat di HP. Yang paling jahat adalah fitur kamera, bikin orang mukanya jadi rata. Ya lihat aja Bu sekarang, cewek-cewek kalau udah selfie di-upload di story WA, itu kelihatan mukanya rata banget. Padahal aslinya kayak jalan Gaperi tahun 2003. Kayak janji manis mereka itu. Pilih saya, kalau pilih saya jalan rata kayak gitu, manis banget. Padahal bener rata sama air semua jalan. Itu hati-hati lihat. Kalau mama udah kena fitur kamera, wah itu udah jelas.
Karena apa? Dulu mama kalau kondangan sering bawa bedak Kelly, Pak. Bedak Kelly itu bisa dibuka, di atasnya ada kaca, di sininya ada bedak. Tapi sekarang semua sudah ada di mama, udah tinggal sel. Dan kadang-kadang saya gedek banget kalau melihat foto-foto selfie. Itu kenapa sih Bu? Ibu kalau selfie kameranya harus selalu miring. Ya, kamera itu mama nggak pernah loh foto kayak bapak-bapak. Kan kadang bapak-bapak, ayah di mana? Ayah lagi mancing. Bapak-bapak gitu lah fotonya. Ayah lagi mancing. Tapi mama jarang ada yang foto kayak gitu. Pasti HP miring. Kenapa sih baru kayak gitu? Ada yang kayak gitu? Banyak yang saya lihat. Foto mah biasa aja, standar-standar aja. Terus tadi upload. Dan hati-hati kalau melihat mama zaman sekarang lagi dandan cantik, terus naruh HP di sini nih, itu pasti lagi. Dan anak-anak juga jadi apal lagu-lagu TikTok daripada selawatan. Ajak selawatan, kadang-kadang lirik-lirik selawat belum tentu masuk. Tapi kalau diajak, ada lagu kan yang dulu viral, kini ku sadar. Itu anak zaman sekarang. Lampu? Mati lampu? Benar, mati lampu. Al-Fatihah sab'ul mathani yang sering diulang-ulang setiap hari. Jadi ketika anak kita baca Al-Fatihah, pahalanya ngalir ke orang tua yang mengajarkannya. Ya, adik-adik ngaji Al-Quran. Di sini ada yang udah Iqra 3 acung tangan. Yang Iqra 4 acung tangan. Yang Iqra 5 acung tangan. Yang Iqra 6 acung tangan. Yang udah Al-Quran sama acung tangan. Keren-keren semua, Pak. Ini yang harus dicontoh. Anak-anak kayak gini keren semuanya. Kalian semuanya ngaji, Ustaz doain biar jadi penghafal Quran. Biar jadi penghafal Quran. Orang yang hidupnya ada Al-Quran bahagia, berkah, gak bakal miskin kelaparan. Ustaz Jamil, gak ada orang yang hafal Quran miskin kelaparan. Walaupun dia gak kerja, secara matematis memang itu gak bisa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ngejaga siapapun yang di hatinya dijaga Al-Quran. Itu udah kaidah. Saya 14 tahun di pesantren, kerja enggak, apa enggak, nafkah dari orang tua kadang-kadang udah habis duluan, tapi sampai sekarang alhamdulillah tumbuhkan saya daripada bapak. Berkah di pesantren, emang ujian ada aja. Saya sempat jadi sopir taksi online juga. Lama banget, 8 bulan. Waktu itu umroh, cuma saya ditipu, gagal berangkat. Udah, marhaban yang ngundang orang. Besok mau berangkat, travel ngebatalin, katanya duitnya dibawa kabur sama oknum travel itu. Sampai sekarang nggak berangkat Pak dari travel itu. Tapi alhamdulillah dalam masa-masa pahit itu saya iseng Pak ikut audisi di TV. Tahu TV apa? Tahu TV apa Bu? Indosiar. Tahu yang ada mama dedenya, yang pas sahur itu, yang bulan puasa Bu, tahu ada peserta dari Bogor dulu dibilang katanya mirip Bang Arji Bu, itu aku. Acaranya apa Bu? Patroli. Emang saya nggak pidana apa? Aksi Bu, aksi Indo. Mana ada yang tahu Pak, jalan hidup saya masuk di aksi yang ikut 3.000-an orang yang daftar, diseleksi hanya 24 orang. Ini yang masuk TV dari 24 ini tiap malam ada yang tereliminasi. Saya bertahan sampai akhir takbiran dan pulang-pulang alhamdulillah bawa harum Kabupaten Bogor. Dibagi duit sama bupati itu awalnya. Ngarep Pak, kesel dong Pak. Habis ditanya, itu waktu itu 2023. Ustaz Fikri, ini peserta dari Bandung bupatinya ada, peserta dari Makassar bupatinya ada, dari Bogor mana? Dulu kan saya bingung jawabnya.
Masa di KPK Pak? Kan gak enak. Karena ada dukungan dari pimpinan daerah. Waktu itu masih PLT, alhamdulillah dibantu PLT mah kan kubu Katina. Ya begitu. Mudah-mudahan Kabupaten Bogor terus maju Pak, biar makin dekat dan beriman semuanya. Amin. Sama-sama dilahirkan darah saya mah darah Kabupaten Bogor. Sanajan ayo lagi domisilinya di daerah kota itu perbatasan Seleting. Jadi ini perbatasan. Sejauh mana ini perbatasan ini? Ayo kota itu batasnya mana sih? Lah itu untuk Seleting di kotanya, di daerah kota. Itu kan ada lampu merah terus lampu mana atau itu. Nah, saya minta ibu-ibu didik anak-anak pertama dengan Al-Quran, ajar mereka ngaji. Main HP, Pak Ustadz yang melarang. Tapi kalau bisa main HP-nya cuma di 2 hari aja, Sabtu dan Minggu. Selebihnya, anak saya alhamdulillah perjuangan ngebebasin dia dari candu HP. Karena anak kalau keseringan main game online, sukanya tuh marah-marah bawaannya. Percaya deh, saya sering melihat banyak anak curhatan dari mama, karena saya sering bikin aja. Itu rata-rata anak yang kecanduan game online itu pasti suka marah-marah kalau dibilangin sama mama bapaknya. Bener gak Bu? Tuh. Ibu kalau bisa melepas anak dari HP keren, karena itu lebih berat hari ini daripada melarang mereka untuk tidak main dengan seseorang. Dia nggak keluar tapi dunianya udah di HP. Itu Al-Quran ajarin. Yang kedua, bagi yang belum punya anak, tugas kita sebagai orang tua ayyuhassina ismahu, perbaiki nama anak. Karena nama Nabi kita keren, Nabi Muhammad. Apa arti Nabi Muhammad? Nah, Muhammad itu apa artinya? Ada yang tahu? Apa? Itu Nabi Muhammad. Arti nama Nabi Muhammad ada yang tahu? Muhammad apa artinya? Apa arti Nabi Muhammad? Tahu? Dulu di Lisbon, sempat ke MU, habis itu ke Madrid, habis Madrid ke Jupe, habis Jupe balik lagi ke MU. Sekarang ada di Al Nassr. Siapa dia? Dulu di Barca, sekarang di Inter Miami. Siapa dia? Sebelumnya di PSG, sekarang striker nomor 10 Real Madrid. Siapa dia? Menanya arti Muhammad apa? Orang yang terpuji. Dari sini jadi pelajaran ibu, kasih nama anak-anak dengan arti yang terpuji. Saya nggak tahu kalian dinamain siapa orang tua kalian. Neng siapa namanya tadi? Safira. Apa arti Safira? Berasal dari kata-kata safir, safara, yang berarti perjalanan. Kenapa dinamakan Safira? Dia lahir pas lagi naik apa? Maksudnya insya Allah ini anak akan menempuh perjalanan yang membahagiakan dari dunia ke akhirat. Safira apa? Safira Raidatun Zinan. Raida itu nama apa? Raida. Jinan nama apa? Jinan itu arti jinan surga. Perjalanan yang akan menghantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Keren. Hebat. Mama, Bapak ada di sini. Jangan diomongin kalau saya. Neng siapa namanya? Yang bicara. Siapa namanya? Nyubi. Siapa namanya? Nubi apa? N-U Nubi. Nubi. Oh, Rubi. Rubi itu nama batu, Pak. Berarti bapaknya demen main. Biar dimainin tahu arti anak-anak kita aja. Ini udah. Siapa namanya? Zainal. Zainal. Apa arti Zainal? Hiasan. Zainal apa? Zainal Muhibbin. Hiasan orang-orang yang mencintai. Jadi kalau bapak nyari perhiasan, panggil dia. Karena dia sering berhias juga dicintai. Masya Allah, keren. Insya Allah akan menjadi hamba Allah yang berhias dan dicintai. Amin. Nama jadi doa kayak gitu keren. Siapa namanya?
Uji ulang. Laki-laki. 1, 2, 3. Ya, siapa namanya? Punya nama enggak? Namanya Jaka Al-Muni. Jaka. Kenapa dinamakan Jaka? Karena dia bapaknya Sunda. Karena kalau Jawa jadi kenapa ya kan, ada kan yang ngasih nama kayak gitu, orang Sunda sama orang Jawa kan beda ya Bu ya. Ini contohnya, kalau Jawa ujungnya huruf A, kalau Sunda huruf A, kalau Jawa Jaka jadi Yanta jadi Yanto, Widada jadi Widodo, Iskandar jadi Iskandar. Jadi nggak enak artinya. Al-Ghani ya. Apa arti Al-Ghani? Ghani itu artinya harum. Harum Ghani. Ghani itu artinya kaya. Bapaknya memberi doa mudah-mudahan ini anak jadi anak yang kaya raya. Kaya lahirnya, kaya batinnya, keren. Siapa namanya? Raka. Raka. Raka apa? Raka Alfa. Raka. Kenapa dinamakan Raka? Karena dia punya adik gak? Mana Rakana? Kamu Rakana. Adik Atasya. Atas saja ya. Raka artinya mungkin Bapak AA demen dengan wakil presiden. Saya nggak tahu ya, artinya mungkin ada tapi saya nggak. Ini yang saya maksud yang nama bahasa Arab ya, saya artikan. Neng siapa namanya? Almi. Almi apa? Siti Almiyah Sarfitri. Siti itu artinya nona. Sayyidati. Almiyah mungkin maksudnya dari alimah yang berarti wanita yang memiliki sifat berilmu. Ilmiyah jadi almiyah. Terus ujungnya Sarfitri. Fitri itu artinya fitrah, steril, pencuci, pembersih. Berarti kamu jadi pembersih. Keren, insya Allah ilmumu akan menjadi pembersih untuk dirimu dan mengangkat dirimu, insya Allah. Next siapa namanya? Yang kencang sayang. Lailatul Rasyidah. Laila, apa arti Laila? Artinya ada surat Al-Lail, artinya malam. Kenapa dinamakan malam? Karena seringnya dipakai pas malam. Dan dilahirkan pasti pas waktu malam. Kalau lahirnya waktu siang, pasti namanya bukan Lail, An-Nahar. Nahar Rasyidah. Jadi kayak kabar. Tapi Laila artinya malam. Jadi kalau bapak malam belum ketemu dia, belum pas malamnya. Rasyidah, apa arti Rasyidah? Wanita yang terbimbing. Masya Allah. Jadi kalau malam dia terbimbing. Kalau siang sih nggak tahu. Semua ada arti, dan ini udah keren semuanya. Insya Allah, wanita penghias malam yang akan selalu mendapatkan bimbingan. Tuh, artinya nama bapak udah keren-keren semua. Ada yang tanya, Pak Ustadz, arti nama Pak Ustadz sendiri apa? Oke. Nama saya Fikri. Apa arti Fikri? Berpikir. Makanya saya banyak pikiran, Pak. Habibullah. Apa arti Habibullah? Apa arti Habibullah? Kekasih Allah. Jadi doa, amin. Muharram. Anak haram. Siapa yang ngomong? Gua dibilang anak haram, ini suka hati. Dulu Pak, ini mohon maaf Ustaz ya. Orang-orang suka hati itu memang orang-orang yang bahagia. Dan kalau apa-apa sering tepuk tangan. Dan saya pernah bermimpi untuk membawakan jokes ini. Saya dulu, ini pertama saya diundang di Sukahati. Ketika saya mempelajari lagu anak-anak, saya jadi ambil kesimpulan, orang yang paling sering tepuk tangan adalah orang suka hati. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kan benar? Suka bumi nggak ada. Nggak, dulu bener Ustaz. Qadarullah ya. Gua kalau
undang di Sukahati ceramah, gue bakal bawakan jokes ini. Itu pas lagi ngajarin anak Sukahati itu, dan saya bawakan jokes itu. Karena ini adalah tempat pertama di Bogor udah ratusan tempat, tapi di Kelurahan Sukahati ini jujur aja bisa baru sekarang banyak. Alhamdulillah, semoga berkah dan bahagia semuanya. Namanya anak, nama yang baik. Ibu, ada yang lagi mengandung dan melahirkan, dipersiapkan nama anak dari sekarang. Tanya artinya ke Ustadz Sasmita, tanya Ustadz ini artinya apa. Jangan langsung comot di Al-Quran, meskipun itu kalamullah. Karena saya pernah dan sering banget, hampir tiap bulan ditanyain nama anak ke saya dari IG, dari WA, takut salah arti, dan saya mengapresiasi itu karena salah arti dari awal seumur hidup bakal nempel gitu. Ada bapak ibunya lagi hamil, belum persiapkan nama, bahkan USG aja belum, tiba-tiba di usia kandungan 7 bulan sang suami nanya, mama udah siapkan anak belum ke si itu betul? Belum pak, atau disiapin, ntar bingung nulis SKL surat keterangan lahir di rumah sakit. Bapak atau gimana caranya? Ya kamu yang sering ngaji itu apa Pak Ustadz? Ya udah kata Pak Ustadz pak, ya cari nama-nama yang baik. Yang baik lihatnya di mana? Di Al-Quran. Cari di Al-Quran. Akhirnya dicari Al-Quran. Bapak, nama anak kita laki-laki perempuan. Kan belum USG ya nih ya. Tuh bapak, sok sembuh mancing wae tuh. Ya udah kamu cari deh alternatif, satu laki-laki satu perempuan. Ya udah akhirnya dia keinginan, baru mau ngebet Al-Quran, dia kasih nama, Pak, insya Allah Pak, aku kepikiran, insya Allah nama anak kita nanti kalau laki-laki kita kasih nama Tony Pak. Tony? Iya. Nama lengkapnya Syaitoni Rojim Pak. Itu Pak setan artinya. Masa kita jadi anak setan? Jangan ganti yang lain, udah dibalik. Yang perempuan yang udah takut tuh nyalinya tuh, dia ini bukan yang perempuan. Cari, kebetulan dia jadi dari awal itu, dari surat Al-Baqarah dicari, ketemu buat anak perempuan, namanya bagus. Pak, insya Allah nama anak kita nanti kalau perempuan Vira, kalau kamu siapa? Safira. Tapi ini nggak pakai Safira. Ditanya lagi sama suaminya, nama lengkapnya ini Pak, dibaca sama lakinya. Firaun. Emang itu di Al-Quran, tapi artinya jadi jelek. Ganti lagi yang lain. Iya, yang di awal Al-Baqarah emang ada ayat tentang Firaun. Itu jadi kamu di Firaun, di tulisan latinnya Firaun. Fira diambil, diganti di awal. Pas buka-buka terjemahannya ada nama bagus, Bila anak kita Pak. Pikir suaminya Nabila atau Sabila. Pastinya nama lengkapnya Bila apa? Abila Habba. Gara-garanya apa? Enggak nanya dulu ke Ustadz. Tolong ya Pak, jangan salah ngasih nama. Tanya dulu ke Ustadz artinya apa. Dan jangan cek di Google, karena nggak semua yang ada di Google sesuai. Kecuali Bapak yakin dengan artinya dan sumbernya. Ada yang asal ngasih nama, datang ke saya, Ustaz, ini nama ini artinya bagus nggak? Apa? Muhammad Zulmi. Muhammadnya bagus Bu, Zulminya yang nggak keren. Emang Zulmi artinya apa? Kezolimanku. Ibu ngatain Nabi Muhammad? Muhammad adalah kezolimanku. Astagfirullah, saya nggak bermaksud begitu. Ya ibu kasih nama begitu. Akhirnya ganti. Di zaman Nabi SAW pernah ada seorang wanita. Ini riwayat Imam Ibnu Umar di dalam Muslim. Nabi pernah mengganti nama seorang wanita, sebelumnya namanya Asia, diganti oleh Nabi faqala anti Jamilah, diganti namanya jadi Jamilah. Apa arti Jamilah? Yang jelita, yang cantik. Jadi kalau terlanjur nama anak ibu jelek bisa diganti, dan itu sunnah Nabi, bahkan bisa jadi wajib. Jangan asal namain anak, harus nama yang mengandung doa, karena Nabi senang mendoakan seseorang sesuai dengan nama orang tersebut. Tuh ingat tuh ya, kalian juga harus dinamakan. Tanya arti nama kalian ya. Mama
Papa, aku arti namanya apa? Gak tahu, kamu Ustaz Sasmita kok tanya no. Kok begitu Pak? Beliau yang ngasih. Ya udah tanya, Ustaz ini aku namanya artinya apa? Buat jadi pegangan hidup kalian. 2, kasih nama anak nama yang baik. 3, bagi bapak ibu yang menjadi punya anak perempuan, bahagia ya ada yang perempuan. Punten apa? Yang punya anak perempuan 3 ada Pak? Lebih dari 3 ada? Bapak, apa? Orang tuaku, kakek. Yang punya anak perempuan lebih dari 3 siapa? Ada nggak? Yang punya anak perempuan lebih dari 3? Ibu ada? Anak perempuannya 3 lebih? Apa ada? Udah ya apa? Anak perempuan 2, 3 belum ada. Ada 3 lebih? Apa sama Raha? 3, alhamdulillah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang diberikan rezeki 3 anak perempuan, apalagi lebih, balasannya cuma 1 Bang, surga. Kalau kita nyolatin jenazah, dapat 1 kirot, nganterin jenazah, dapat 2 kirot. 1 kirot seperti gunung Uhud. Itu gambaran pahalanya gunung Uhud. Ini mah nggak pakai gunung-gunungan, surga pahalanya. Tuh. 3 anak apalagi lebih. Jadi bapak kalau masih perempuan anaknya 1, cetak lagi dari sekarang. Pak Ustaz, udah tua, cari yang muda. Saya yakin Pak, hari ini selesai saya ceramah mama, jangan muda tuh Ustaz, rehat. Ada sahabat yang punya anaknya cuma 2 perempuan. Wasnatani ya Rasulullah, kalau anak saya cuma 2 bagaimana? Kata Nabi, wasnatani, 2 anak perempuan juga masuk surga. Ada yang anak perempuannya cuma 1, iri juga. Wawahidatun ya Rasulullah, kalau anak perempuannya cuma 1 gimana? Kata Nabi, wawahidatun, 1 juga masuk surga. Maksudnya semua yang memiliki anak perempuan, baik 1 atau 2, apalagi 3 lebih, ibu bapak didik dengan sempurna, ajarkan Al-Quran dengan paripurna, tanamkan iman dan akhlaknya, dicintai dengan Allah dan Rasulnya, masuk surga. Titik. Itu garansi dari Rasulullah SAW. Untuk biasanya Ustaz di sini ceramah berapa jam? 2 jam. Ada Ustaz ceramah 2 jam. 3 jam. 3 jam. Ustaz ceramah 3 jam. Udah berapa Ustaz yang mati Pak? Bapak belum pernah melihat ada Ustaz ceramah sampai gemuk. Ini baru disiapin tisu. Ntar habis ini Ustaz Tomat bawain kaki gue kering. Alhamdulillah. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan, kemarin isap saya lagi buka buku. Bukunya ditulis Michael Hart, kayaknya di mobil aja. 100 orang paling berpengaruh. Bapak udah tahu orang nomor pertama siapa? Dan itu udah sering dijelaskan oleh para ustaz. Yang saya jadi pertanyaan, ini kan dia non-muslim, yang bikin non-muslim, dan dia meletakkan Nabi Isa itu jauh di bawah. Nomor 2-nya Isaac Newton. Banyak penemu lampu siapa? Thomas Alva Edison. Penemu telepon siapa? Graham Bell. Penemu teori relativitas siapa? Albert Einstein. Itu semua masuk dalam daftar orang-orang yang paling berpengaruh. Ya sampai sekarang kita merasakan lampunya, kita merasakan listriknya, kita bisa berkomunikasi lewat seluler. Itu semua mereka. Tapi ternyata Pak, yang menemukan itu semua tidak lebih posisinya dari urutan nomor 1 Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dia menjelaskan apa? Nabi Muhammad itu Pak diturunkan di daerah yang paling terbelakang. Bahasa kitanya goblok. Bukan kata saya, dalam bahasa Arab namanya zaman jahiliyah. Jahil itu artinya belum ada orang goblok banget di zaman Nabi dipanggil bapak goblok, namanya Abu Jahal. Arti Abu Jahal bapak goblok, emang orangnya goblok. Mau apa itu emang bahasa itu. Zaman yang paling terbelakang Nabi diturunkan di situ. Padahal jika ini adalah Makkah atau Madinah,
Di sebelah sana ada kerajaan yang udah berdiri ratusan atau ribuan tahun, megah dan mewah. Di sini juga ada pusat Bizantium di Konstantinopel, berdiri megah dan mewah dengan ribuan atau mungkin ratusan ribu prajurit dan pasukan. Ini semuanya kerajaan besar bisa ditaklukkan dari sebuah suku Arab di daerah yang super tandus, daerah yang terbelakang, daerah yang jahiliyah, dan ternyata semua pasukan Arab bersatu di dua kekuatan besar bisa ditaklukkan. Bahkan kalau enggak, karena penaklukan itu enggak sampai Islam ke Indonesia. Katanya Islam pakai perang, buktinya kita di sini nggak pakai perang, Pak. Indonesia masuk Islam dengan apa? Akhlakul karim. Makanya kita di sini anti perang, kerusuhan ya. Nggak ada. Nah, makanya di Arab banyak perang. Nggak ada negara Arab yang nggak punya musuh, Pak. Arab sendiri aja punya musuh, Iran punya musuh. Semua negara-negara Arab itu ada lawannya. Tapi Indonesia, alhamdulillah, kita mah di sini akur-akur aja, adem-adem ayam aja. Ya, kemarin memang ada kerusuhan. Itu gara-gara kata-kata. Ditambah akumulasi kekesalan. Saya paham, Pak, semuanya pakai duit. Saya tahu kok anggota dewan gajinya gede-gede. Saya tahu anggota dewan mustahil menerima di bawah 100 juta per bulan. Tahu. Tapi yang bikin sakit hati, angka itu disebut di depan rakyat yang lagi melarang. Betul, Pak? Itu yang jadi masalah. Kalau nggak disebut nggak masalah. Ini saya yakin, Ustaz Dadang, ini bangun masjid nggak mungkin 1 miliar. Nggak mungkin 1 miliar, pasti lebih dengan desain interior yang mewah kayak gini. Tapi kenapa ini bisa berdiri? Kita nggak tahu. Mungkin di samping masjid ini ada orang-orang yang kelaparan, mungkin. Tapi apakah merasa sakit hati? Tidak, karena tidak disebut angka. Bapak, insya Allah kita akan buat masjid ini nyaman dengan AC. Ini AC anggarannya berapa, Pak? Saya nggak mungkin 1 PK ini. Ini berapa PK? Hah? S9 itu berapa PK-nya? 2 PK-an. Saya aja yang 1 PK udah 200.000 sehari. Kapan, Pak? Ini nggak mungkin. Tapi mana ada jamaah di sini yang merasa sakit hati masjid duit sebanyak itu? Nggak ada. Karena apa? Angkanya nggak disebut. Yang disebut tujuannya kita akan memanjakan jamaah Nurul Yakin dengan pengadaan AC, dengan pengadaan speaker, dengan lampu yang keren. Biar Islam izzah, megah dan mewah. Sakit hati enggak. Kenapa? Angkanya nggak disebut. Yang akan menjadi sakit hati terakhir ketika angka disebut itu, di tengah-tengah kondisi bangkitnya pasca COVID, angka disebut itu yang bikin semua marah. Dan ini pelajaran buat kita, hati-hati nyebut angka dan urusan-urusan yang sensitif. Semua berawal dari kata-kata. Rasulullah mencontohkan bul batik, beliau tulisannya manis, tidak menyakiti perasaan orang lain. Maka ibu tolong dijaga kata-katanya. Saya paham, ibu jarang, mungkin di antara ibu ada yang jarang dibagi sama suaminya apa? Doa. Ya, mungkin. Dan kadang-kadang bapak juga nggak peka. Sebenarnya, Pak, istri kita tuh sayang sama kita, Pak. Sayang. Yang penting satu aja. Bapak kudu sering-sering ngasih doa. Yang ngomong duit siapa sih? Saya kan lagi ngomongin konteksnya di Ridho nih. Itu ya, jadi jujur dan pada Bu. Ya emang nggak di mana-mana sih ya, Bu ya. Suami kita mah gitu, kadang-kadang nggak peka kalau kita sebenarnya yang dibutuhkan adalah nggak penting suami kita mau jelek mau ganteng, yang penting dia punya banyak. Buat apa punya suami ganteng-ganteng kalau dia nggak megang? Karena kalau kita jalan-jalan yang dibawa adalah biarin kita nggak diajak kemana-mana, yang penting ditinggalin. Jadi sebenarnya suami itu butuh-butuh banget, kalau dia nggak punya mati kan, Bu. Emang ibu pikir saya lagi ceramah? Mohon maaf, Pak Ibu. Ini ceramah saya nggak pernah bicara masalah tarif, haram hukumnya. Saya ngaji dengan guru saya, Alhamdulillah Kiai Ali Mustafa Yaakob. Saya di Darussunnah 4 tahun. Beliau menekankan ke santri-santrinya, jangan sekali-kali kalian menerima atau berharap dari ceramah kalian atau dakwah kalian amplop. Saya nggak pernah berharap amplop. Isinya, aku salah ngomong ya. Bukan, Pak, betul. Ya, kan sekarang udah ada nomor rekening ya.
Sekarang godaannya seperti itu. Apalagi yang udah dikenal masuk TV. Kan kadang-kadang nih Pak, nih mohon maaf, habis kita ceramah di sini nih, pasti ada orang yang nanyain, Pak Komar, itu minta nomor Ustadz itu tuh, aneh minta, ada nomor baru. Kalau saya angkat dulu kan, takutnya dia debt collector. Iya, nomor baru. Di WA, Assalamualaikum Pak Ustadz, punten, saya Ibu Rosida, Ketua Majelis Talim Nurul Ilmi di Sukahati. Boleh nggak minta jadwal Ustadz? Ziadah, dan kadang-kadang dia Waalaikumsalam, gitu Pon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Udah deal jadwal. Insya Allah kosong Bu ya, 26 Oktober ya Bu ya, jam 9 pagi. Oke, siap. Pak Ustadz, ini mohon maaf ya, ini nggak enak ini. Kalau udah mohon maaf tuh nggak enak wujudnya. Kira-kira manggil Pak Ustadz ini berapa ya? Betul kan Bu? Saya jawab angka haram hukumnya. Karena Allah melarang. Ittabi'u, surat Yasin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutilah man la yas'alukum ajra, orang-orang yang gak pernah meminta upah, wa hum muhtadun, karena mereka adalah orang-orang yang terpetunjuk. Jadi kalau bapak atau ibu ngundang seorang ustaz dan dia sudah menarik dari awal, kalau nggak 5 juta misalnya, dia nggak mau datang, jangan undang ustaz itu. Ini perintah dari agama. Artinya apa? Kalau saya udah bilang ke Ibu Rosida, insya Allah 26 Oktober saya akan jalan, berarti saya udah harus siap bensinnya, saya udah harus siap tolnya, saya udah harus siap akomodasinya, dan nggak boleh meminta apapun dari panitia. Itu kalau saya nggak punya duit, nggak usah diterima. Itu resiko dapat tuh kayak begitu. Tapi kalau dikasih, haram ditolak. Kan nggak boleh Ustaz tolak dia. Ya. Dalilnya buat saya, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Tapi buat Pak Komar, Ustaz Komar, saudara dalilnya lain lagi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Saya tamu di sini. Itu percakapan dengan Ibu Rosida. Katanya kalau ngundang Pak Ustadz 5 juta ya Pak Ustadz, ya astagfirullahaladzim, di situ nggak enakin Pak. Ya saya berikan klarifikasi dong. Ibu mohon maaf Bu, saya lulusin Bu, nggak ada bahasa 5 juta Bu. Ibu nggak usah sebut angka, jangankan 5 juta, Ibu bayar 7 juta juga saya dapat Bu. Kelar urusan. Itu sekarang ujiannya di situ. Dan makanya saya nggak pernah pusing bikinin amplop. Kenapa? Bukan dia lah yang pusing bikin, apa saya pusing-pusing. Bu, itu masalah duit. Pahami ya Bu ya. Ibu surganya cuma satu. Kalau mati suami didoktrin. Ayyu imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita manapun yang mati meninggal dunia dan suaminya ridho kepadanya, garansinya surga. Udah titik. Jadi surga ibu diridho suami. Ibadah-ibadah wajib kalah bahkan dengan yang sunnahnya sekalipun dengan ridho suami. Contohnya apa? Puasa sunnah. Ibu kalau jarang puasa sunnah, terus pengen puasa sunnah, itu wajib ada izin dari suami. Kalau suami masih izin, ibu nggak boleh puasa sunnah. Hadisnya, la tahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnihi. Nggak boleh seorang wanita puasa sunnah ketika suaminya ada di rumah kecuali ada izin dari suami. Jadi ibu kalau besok kan hari Senin, pengen puasa Senin Kamis, ibu ngomong dulu sama suami, Pak, mama boleh nggak puasa sunnah besok? Betul, biar lu ngomong. Emang apa? Kan kemarin saya ngaji sama Ustadz Fikri di Maulid, jadi suruh puasa sunnah. Terus lu kenapa minta izin sama gua? Kata Ustadz Fikri, Pak, kalau kita pengen puasa sunnah, kita harus minta izin dulu sama suami. Terus kalau gua ngizinin gimana? Ya saya puasa Pak besok. Kalau enggak gimana? Ya saya nggak puasa. Akhirnya suami mikir, masih deh. Kalau dikasih, ntar gua nggak bisa makan, ya. Kalau dikasih dia dapat pahala sunnah. Akhirnya suaminya karena suami gue yang madang, nih Senin besoknya jangan dulu deh ya, nanti Kamis aja deh ya, gue izinin besok jangan dulu. Ya, jadi itu begitu. Kok begitu sih Pak? Emang kenapa nggak boleh? Kan tadi bilangnya kalau nggak dari gue dari gue nggak boleh kan? Iya, iya.
Ya udah ibu, nggak boleh puasa besok. Atau Pak Ustadz, kan kita pengen puasa, betul. Puasa sunnah hukumnya, ya sunnah. Taat sama suami hukumnya, wajib. Coba tuh. Sorry ya Bu, tadi saya udah belain ibu pakai duit. Sekarang saya belain bapak pakai redok. Jadi intinya yang dibutuhkan oleh seorang wanita adalah redok, Pak, duit lagi. Ini gue serba salah mencerah mau lanjut, ujung-ujungnya otak lewat di situ, insya Allah. Intinya semuanya kita kalau nggak ada ridho, dan itu yang menjadi rezeki terbesar kita. Ya, ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, sebelum kita angkat kaki dari sini, saya minta semuanya, karena udah ada yang antri tadi nungguin kode dari saya, kapan kelarnya ini? Buat sampur basi kan. Saya minta semua adik-adik bapak kita angkat tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Balik ke depan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.